pemanis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini Selasa 5 Oktober 2021. Firman Tuhan sudah menyapa kita sebagaimana sudah dibacakan oleh anak remaja kita. Kalau boleh kita merenungkan pada pagi hari ini bahwa menjadi orang Kristen atau menjadi warga gereja adalah tidak identik menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Menjadi warga gereja atau Kristen boleh hanya mengikuti ukuran-ukuran normatif, mendaftarkan diri di salah satu gereja, rajin beribadah atau datang ke gereja, duduk dengan baik, disambut dengan sapaan salam senyum, serta duduk di tempat yang ber-AC, gereja yang baik. Namun, menjadi orang Kristen sebagaimana dalam nats renungan kita yang sudah kita dengar bersama, kalau boleh saya ulang sekali lagi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bila kita memahami nats ini, bahwa mengikut Kristus berarti menyangkal diri, menyerahkan seutuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kehendak dalam diri kita adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Ternyata dalam masa-masa Rasul Paulus melayani di Roma, banyak orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan oleh karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Kristus. Orang lain tidak suka melihat kehadiran cara-cara orang Kristen yang tidak lagi sesuai dengan kehendak mereka. Hidup orang Kristen memang benar berbeda. Banyak tekanan, penyiksaan, penganiayaan, bahkan banyak juga yang dipenjara dan dibunuh dengan cara-cara yang sadis, sehingga menyurutkan semangat orang-orang Kristen yang lain. Mereka mundur dari persekutuan iman yang benar. Oleh karena mendapatkan penganiayaan yang begitu besar, sapaan Paulus ini sesungguhnya mau meneguhkan iman orang percaya pada masa itu. Kalau dikatakan misalnya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan berarti bahwa Tuhan akan membela jemaat Roma sehingga mereka terlepas dari berbagai siksaan, penganiayaan, atau tuntutan hukum yang tidak adil. Akan tetapi, Paulus mau mengatakan bahwa jika Allah ada di pihak mereka, maka sekalipun ada orang-orang yang melawan mereka, bahkan membunuh mereka,
sesungguhnya mereka sedang melawan Allah. Dan penderitaan yang mereka alami itu adalah bukti mereka sungguh-sungguh memiliki Kristus dalam hidup mereka. Jadi dianiaya atau itu bukan lagi menjadi hal yang terpenting. Yang terpenting adalah orang mau dengan sungguh-sungguh berjuang bersama berdasarkan iman yang benar, hingga mereka bisa mengenakan pribadi Kristus yang seutuhnya. Tuhan akan mengaruniakan kemampuan bagi setiap orang yang mau seturut dengan kehendak Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Mereka akan diberi semangat, kekuatan, dan kebenaran-kebenaran yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, pengharapan orang percaya tidak boleh hanya berhenti di dalam penderitaan, tetapi sudah dalam kemenangan. Orang Kristen bukanlah hidup dalam penderitaan dalam arti akhir hidupnya menderita, tetapi itu adalah bagian dari kesetiaan, wujud nyata kesetiaan kepada Tuhan. Mereka mau memikul salib sebagaimana Yesus sudah mendahulunya. Inilah pengharapan jemaat Romawi yang luar biasa, sehingga mereka tidak lagi memandang penderitaan atau dunia ini sebagai hal yang terpenting dalam diri mereka. Saudara terkasih, bagaimana dengan kita saat ini? Di saat kita menghadapi berbagai persoalan, apakah kita mundur dari iman yang benar? Atau sebaliknya, semakin bersungguh-sungguh belajar dan melatih dalam kehidupan kita masing-masing? Penderitaan, kesulitan yang kita hadapi ini sebagai latihan iman yang meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak goyah, malah semakin berteguh hati memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Sempurnakan pengharapan kami Tuhan. Teguhkan hati kami dalam menjalani hari-hari hidup kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.